Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Brother Phil. Kali ini kembali kita akan menanggapi video dari Ustadz Kainama. Di dalam videonya yang ini, dia mengatakan bahwa Paulus itu adalah kerabat dekat dari Herodes. Dan oleh karena hubungannya dekat dengan Herodes, Paulus ingin merusak ajaran Yesus dari dalam karena dendam dari Herodes. Sekilas, jika teman-teman mendengarkan pernyataan dari Ustadz Kainama, sepertinya yang dia sampaikan itu benar. Tetapi jika teman-teman menyelidiki lebih dalam lagi, apa yang disampaikan itu sangat salah besar. Bahkan pernyataan-pernyataan dia di dalam video itu bertentangan dengan keyakinan dia yang sekarang. Mari kita bongkar satu-satu pernyataan dari Ustadz Kainama. Jadi Farisi itu tidak suka karena dikomplain, dibuka semua kartu matinya oleh Yesus karena mereka korup, sebagian saja, tidak semua, ya. Dan yang kedua, kelompok keluarga Herodes yang disebut Herodian. Herodian itu adalah keluarga keturunan Herodes Agung. Sekali lagi, yang di Markus 3 ayat 6 ini, Herodian itu adalah anggota keluarga atau keturunan dari Herodes Agung. Ya, baik ya? Sudah ya? Baik. Oke teman-teman, kita sudah dengarkan bersama pernyataan dari Ustadz Kainama. Dia mengatakan Herodian adalah anggota keluarga kerajaan Herodes. Untuk menjawab ini, kita menggunakan metode dari Ustadz Kainama sendiri, yaitu membuka Google kosong. Kita akan mencari apakah arti dari kata Herodian. Menurut Mbah Google, Herodian adalah nama bagi kelompok yang menjadi pengikut setia dinasti Herodes, yakni Herodes Agung dan keluarganya, yang pada waktu itu menjadi penguasa Palestina di bawah pemerintahan Romawi. Seperti kaum Saduki, golongan Herodian adalah sebuah partai politik dan berorientasi pada kepentingan politik. Jadi dari sini kita bisa simpulkan bahwa Herodians bukanlah anggota keluarga dari Herodes Agung, tetapi itu adalah sebuah partai politik atau kumpulan orang-orang yang menjadi pengikut setia Herodes. Dari dasar ini, Ustadz Kainama ingin menuntun para pendengarnya untuk percaya bahwa Paulus adalah keturunan Herodes atau anggota keluarga Herodes. Mari kita lanjutkan. Baik, saya bacakan saja Kisah Para Rasul 23 ayat 16. Akan tetapi kemenakan Paulus, nanti ada tulisan kemenakan Paulus, anak saudaranya perempuan. Begitu ya. Nah, sekali lagi Kisah Para Rasul 23 16 ini adalah ayat sumber untuk kita tahu siapa itu Paulus. Ya. Sekali lagi Kisah Para Rasul 23 ayat 16. Oke, sebelum kita melanjutkan, mari kita baca Kisah Para Rasul 23 ayat 16. Akan tetapi kemenakan Paulus, anak saudaranya perempuan, mendengar tentang penghadangan itu. Ia datang ke markas dan setelah diizinkan masuk, ia memberitahukannya kepada Paulus. Latar belakang dari ayat ini adalah ketika orang-orang Yahudi berusaha untuk mau membunuh Paulus. Teman-teman bisa lihat di Kisah Para Rasul 23 ayat 12. Ini adalah latar belakangnya, di mana orang-orang Yahudi berkomplotan untuk membunuh Paulus. Dan itulah yang disampaikan oleh keponakan Paulus kepada Paulus dan kepada kepala pasukan, supaya Paulus dilindungi. Di dalam ayat ini tidak menceritakan secara detail siapa nama keponakan Paulus tersebut. Tetapi nanti kita akan lihat tiba-tiba Ustadz Kainama mengetahui siapa nama keponakan dan siapa ibunya. Lalu Kisah Para Rasul 21 ayat 28 sampai 29. Yang pertama Kisah Para Rasul
23, pasal 23 ayat 16. Yang kedua adalah Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 28 29. Ya. Oke, sebelum kita lanjutkan, mari kita buka Kisah Para Rasul 21 ayat 28 dan 29. Di sana diceritakan, sambil berteriak, "Hai orang-orang Israel, tolong, inilah orang yang di mana-mana mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat dan tempat ini. Dan sekarang ia membawa orang-orang Yunani pula ke dalam bait Allah dan menajiskan tempat suci ini." Ayat 29, sebab mereka telah melihat Trofimus dari Efesus sebelumnya bersama-sama dengan Paulus di kota, dan mereka menyangka bahwa Paulus telah membawa dia ke dalam bait Allah. Kalau kita baca Kisah Para Rasul 21, ayat 27 dan seterusnya bercerita tentang bagaimana Paulus ditangkap. Ketika Paulus pergi ke Yerusalem setelah pelayanannya di Asia Kecil, dia membawa seorang yang bernama Trofimus. Siapa Trofimus ini? Menurut Ustadz Kainama, Trofimus yang berjalan bersama Paulus ke Yerusalem itu adalah keponakannya. Mari kita buka Alkitab Sabda yang sering digunakan oleh Ustadz Kainama untuk mengetahui siapa Trofimus. Kita bisa lihat di sana, Trofimus adalah seorang Kristen dari Efesus, dan dia adalah teman dari Rasul Paulus. Dari sini kita bisa melihat standar ganda dari Ustadz Kainama. Ketika Alkitab Sabda tidak menguntungkan dia tidak melihat strong number-nya. Dan ketika itu menguntungkan dia menggunakan strong number untuk membuktikan argumennya. Ya. Di ayat 29 itu ada tulisan tentang Trofimus dari Efesus. Sekali lagi, Trofimus dari Efesus. Menyambung kata Trofimus dari Efesus yang ada di Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 29, ya, itu hubungannya dengan Kisah Para Rasul 23 ayat 16. Akan tetapi kemenakan Paulus, anak saudaranya perempuan. Ustadz Bungade, boleh? Ya, di situ ada kata Trofimus dari Efesus. Inilah nama kemenakannya yang tadi kita baca. Ya, jadi ini adalah kunci awal, starting point pertama. Ya, kita udah tahu dia punya kemenakan yang membela dia di depan para jenderal orang Roma. Wow. Ustadz Kainama mulai mengarang bebas lagi. Tidak pernah ada kisah keponakan dari Paulus membela Paulus di hadapan jenderal orang Roma. Kalau kita baca Kisah 23 ayat 12 dan seterusnya, ini adalah cerita di mana Paulus akan dibunuh oleh orang Yahudi. Lalu, keponakan dari Paulus yang kita tidak tahu siapa namanya melaporkan rencana jahat dari orang Yahudi ini kepada Paulus dan kepada pasukan Roma. Dan Paulus pun dipindahkan dari tempat itu ke tempat yang lain. Itu yang terjadi. Siapa namanya? Namanya Trofimus, anak saudara perempuan dari Paulus. Siapa saudara perempuan dari Paulus? Itu Roma 16 ayat 11. Oke, sebelum kita lanjut mendengar ocehan dari Ustadz Kainama, mari kita baca Roma 16 ayat 11. Di sana dikatakan, salam kepada Herodion, temanku sebangsa. Salam kepada mereka yang termasuk isi rumah Narkisus yang ada dalam Tuhan. Kalau teman-teman baca Roma 16 keseluruhan, ini adalah perikop yang isinya cuma salam kepada saudara-saudara di dalam Tuhan di Roma. Dan kalau teman-teman lihat di situ, nama-nama dari orang-orang yang disebutkan oleh Paulus itu nama-nama Yunani. Dan surat Paulus ini dan salam dari Paulus ini tertuju kepada saudara-saudara di dalam Tuhan di Roma, karena Paulus tidak pernah pergi ke Roma. Langsung, Roma 16 ayat 11. Iya, salam kepada Herodion temanku sebangsa. Bukan, bahasa aslinya bukan temanku sebangsa. Ya, lalu seterusnya adalah salam kepada mereka yang termasuk isi rumah
Narkisus yang ada dalam Tuhan. Ada dua di situ. Yang pertama Herodion, teman sebangsa, lalu dia bilang Narkisus. No, bukan. Herodion bukan teman sebangsa. Kita geser ke bawah, Bung Ade. Teman sebangsaku itu yang 4773. Temanku itu diklik, Bung Ade. Maaf. Atas. Ya, itu 4733. Nah, kita baca Sugenes. Sugenes itu artinya sanak saudaranya. Kaum keluargamu, bukan teman. Ada yang ingin ditutupi di sini. Bukan teman, ya. Artinya itu adalah relative, ya. Common origin, root belonging. The same family, itu ada tuh di A itu. Satu itu ada di the group in Greek, A. The adjective refers to a person of common origin belonging to the same family, tribe, people, ya. Oke, yang tulisan kecilnya ditutup aja. Kita lihat yang tulisan besar yang putih itu, Ustaz. Ada bahasa Indonesianya kok, ya. Nah, ke bawah geser. Itu lebih jelas bahasa Indonesianya ada. Geser ke bawah. Sugenes. Artinya blood relatives, hubungan darah. Nah itu, kaum keluargamu, kaum sebangsa, kaum keluarganya, kaum keluarga, sanak, teman sebangsa, seorang keluarga, seorang saudara. Klausius, terus ke bawah tuh, ke bawah ada berhubungan, substansi, sanak saudara. Ada di definisi, di bawahnya definisi, Bung. Di bawah definisi, stop. Itu ada angka 1 di bawah definisi, sanak saudara di bawahnya. Ada angka 1 di blok itu, of the same kin, akin, to related by blood. Ini saja yang saya mau sampaikan. Oke teman-teman, kita sudah dengarkan bersama pemaparan dari Ustadz Kainama tentang Roma 16 ayat 11, di mana ada kalimat salam kepada Herodion, temanku sebangsa. Dan menurut Ustadz Kainama, Herodion ini ada hubungannya dengan Herodes. Dan kalau kita lihat di sini, Herodion adalah nama seseorang. Kalau kita menggunakan Alkitab Sabda seperti yang digunakan oleh Ustadz Kainama, di sana menjelaskan bahwa Herodion adalah seorang Kristen. Dan menurut Ustadz Kainama, temanku sebangsa di sana adalah salah, bukan teman sebangsa. Memang jika kita lihat definisi dari kata sugenes, bisa sanak saudara, bisa sesama warga negara. Jadi tidak benar pernyataan Ustadz Kainama yang mengatakan ada sesuatu yang disembunyikan. Di sini kita bisa melihat kata sugenes memiliki banyak arti. Saulus dengan hanya berpegang dari 2 ayat. Ya, Kisah Para Rasul 23 ayat 16, Kisah Para Rasul 21 ayat 29, dan Roma pasal 16 ayat 11. Kita sudah tahu bahwa Paulus atau Saulus dari Tarsus adalah keluarga sedarah dengan Herodes. Oke teman-teman, kita berhenti di sini dulu. Nanti kita akan sambung menanggapi pernyataan dari Ustadz Kainama karena videonya sangat panjang. Oleh karena itu, saya akan membaginya dalam beberapa bagian. Terima kasih sudah mendukung channel ini. Dan mari kita tetap bawakan dalam doa saudara-saudara kita Muslim, khususnya Ustadz Kainama, karena Tuhan kita mengasihi mereka sama juga seperti mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati.